Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila dinil qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, saat Rasulullah menyampaikan khutbah pada waktu haji wada, yang kemudian dikenal dengan khutbah wada. Khutbah Rasulullah itu isinya banyak pesan-pesan. Diharapkan pesan-pesan itu dibawa pulang oleh para jamaah haji untuk diamalkan, untuk dilaksanakan sebagai misi yang harus diemban. Salah satunya adalah taraktu fikum amroini mata masaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan dua perkara kepada kamu semua. Siapa yang memegangi dengan kuat, dengan teguh, dua perkara itu tidak akan tersesat hidupnya ini selama-lamanya. Apa Pak Munir? Oke ya. Apa itu kitab Allah dan sunnah? Nah, kita ini mengemban wasiat Nabi itu, sehingga kita belajar hadis. Minimal kita ketahui lah, ada hadis tentang ini, ada hadis tentang ini, ada hadis tentang ini. Kalau secara pribadi kita bisa nyocoknya, ya kita cocokkan. Tapi kalau nyocoknya itu terkait dengan sebuah kekuasaan, ya tentu tidak bersifat pribadi, itu bersifat kemasyarakatan. Kayak yang kita kaji. Nih, kita kaji tentang jinayat. Jinayat itu tidak bisa dilaksanakan oleh kita pribadi. Karena masuk ranah publik. Jadi ada umarok yang atur kehidupan publik itu. Yang ngurus. Dan yang ngurus itu juga ada mekanisme kenapa dia harus ngurus. Itulah kemudian ada konsep relasi antara agama dan negara. Tuh. Kalau seperti kita di Indonesia tidak mampu melaksanakan seperti apa yang sudah kita bahas kemarin, ya memang belum sampai ke sana secara kemasyarakatan. Ya kita hindari saja perbuatan-perbuatan yang seperti kemarin diterangkan di dalam bab ini itu dan di bab yang lain. Maka alhamdulillah manten nggih,
kita masih semangat ngaji hadis. Tuh. Nih, hadis Bulughul Maram ini kan karangannya Ibnu Hajar al Asqalani, itu ahli hadis betul itu. Mengumpulkan hadis ya, tentang hukum, tentang fikih. Nanti di atas hadis Bulughul Maram ini masih ada lagi namanya Nailul Autor. Masih ada Pak, namanya Nailul Autor. Itu juga kumpulan hadis-hadis tentang hukum Islam. Baik, kita teruskan. Sampai di mana Pak kemarin? 12. Sekarang 12. 14. Nggih Pak. Nggih Pak. Pak Menteri. 12, 14 ya. Masih tentang bab diat. Kalau kita kaji diat kemarin di Indonesia susah itu. Tapi tidak berarti orang melanggar di Indonesia itu tidak dihukum. Meskipun hukumannya nggak persis seperti apa yang ada di dalam hadis. Dan Umar pun pernah tidak menghukum potong tangan orang yang mencuri karena saat itu musim paceklik. Nah, ya. Mestinya dihukum potong tangan, tapi karena musim paceklik itu yang jadi ilat Umar sehingga Umar tidak menghukum. Umar itu punya banyak pendapat yang secara dohir kayak pendapatnya itu bertentangan dengan teksnya Al-Quran. Kayak. Tapi justru Umar mengatakan, saya ini tidak menentang Quran, justru saya ini mengamalkan Quran. Karena menurut Umar, Quran itu mengandung maksud, mengandung tujuan. Di mana tujuan itu harus diungkap, mengandung rahasia. Di mana rahasia itu juga harus diketahui, mengandung hikmah. Di mana hikmah itu juga harus dipahami. Dan itu menentukan hukum itu lalu kayak apa. Perubahan hukum ditentukan oleh semuanya itu. Sebenarnya ayatnya tidak berubah, substansinya sama itu dengan apa yang diputuskan oleh Umar itu. Makanya kemudian di dalam fikih itu dikenal ada yang namanya fikih Umar. Nah, itu mengumpulkan pendapat-pendapat Umar yang kontroversi dengan teks, dengan dohirnya nas. Itu ada banyak itu Pak itu. Nah, kita teruskan. Wa anhu qala. Ini masih lanjutannya kemarin ini. Dan dari Amr bin Zu'aib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, aklu shibhil abdi, diatnya membunuh semi sengaja. Shibhul abdi itu semi sengaja. Kalau tidak sengaja itu namanya khoto'a. Tidak sengaja. Kalau sengaja namanya amdun. Tuh. Mughalladun beratnya. Mughalladun itu ya najis mughalladho gitu. Nah, itu. Najis yang berat. Mithlu aklil abdi. Sama dengan diatnya membunuh dengan sengaja. Membunuh sengaja itu hukumannya qisas. Kalau diampuni hukumannya berubah menjadi denda, diat. Diatnya 100 ekor unta. Dengan 5 macam itu kemarin sudah kita sampaikan itu. 5 kelompok
dengan usia 2 tahun sampai 5 tahun. Kemarin sudah itu. Nah, membunuh Shibhul Amdi semi sengaja dia seperti itu. Membunuh semi sengaja seperti yang sudah kita sampaikan, niat melakukan perbuatan itu ada, tapi niat membunuhnya tidak ada, tapi sebab perbuatan itu terjadi kematian. Ada orang melempar kerikil kepada orang lain. Sengaja melempar kerikil itu kepada orang lain. Orang yang dilempar kerikil itu mati. Padahal menurut lazimnya, kalau dilempar kerikil seperti itu, ya nggak menyebabkan kematian, tapi ternyata menyebabkan kematian. Itu namanya Shibhul Amdi. Itu namanya membunuh semi sengaja. Nah, itu diatnya sama dengan membunuh sengaja. Berapa? Ya kemarin 100 ekar, 100 unta. Wala yuktalu sohibu, tapi tidak dibunuh. Pelakunya itu tidak dibunuh. Pelaku Shibhul Amdi itu tidak dibunuh. Sama seperti kemarin yang kita sampaikan saat perang, ada sahabat itu, ada tentara hendak membunuh musuh. Musuhnya itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Kata tentara ini, iki lek tak pateni, bisa-bisa saya yang dibunuh. Kalau saya nggak membunuh, saya yang akan dibunuh. Bisa saja ini hanya cara mereka, cara dia aja untuk menyelamatkan dirinya. Orang mana situasi perang. Oleh sahabat ini langsung dibunuh musuh yang sudah mengucapkan syahadat itu. Nah, selesai perang dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu tentara ini dikenakan hukuman karena dianggap membunuh dalam kelompok Shibhul Amdi, menyerupai sengaja. Karena ada kebimbangan tadi. Meskipun kemudian yang bayar itu bukan tentara itu, yang bayar itu Baitul Mal. Rasulullah bahasanya itu yang bayar. Karena Baitul Mal itu di tangan Rasulullah, kewenangannya itu. Wadzalika, maka karena itu ayyazwa syaitanu, setan itu selalu menggoda, selalu mengide-ide, selalu membuat fitnah. Ya karena yang membunuh tidak dibunuh itu, hanya didenda. Fatakuna dima'u bainan nas, maka terjadilah permusuhan antara manusia itu. Terjadi fi ghairi dohinatin wala hamlin silahin, meskipun permusuhan itu tidak didasarkan karena dendam yang terus menerus, tapi sakit hatinya ada. Kadang-kadang dirasa kurang adil dan tidak mengangkat senjata, tapi permusuhan itu selalu ada. Tidak mudah, tidak mengingat pembunuhan itu, Pak. Apalagi orang yang dibunuh itu orang-orang yang betul-betul diharapkan bisa menjadi tulang punggung. Wah, kecewanya luar biasa itu. Jadi setan dalam hal seperti itu ikut main. Setan itu kalau dalam Quran sering disebut toghut, yang membuat manusia ini melampaui batas. Makanya sikapnya orang Islam itu hanya famay yu'min billah, iman pada Allah, wa yu'min billah, famay yakfur bit taghuti wa yu'min billah, anti taghut. Berpegang teguh kepada tali Allah,
yang oleh Quran kemudian disebut dengan faqatistan sakabil urwatil wusqa. Dia betul-betul ya berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat. Pokoknya anti tauhid. Karena setan itu tidak pernah membiarkan dalam hal apapun loh, kayak seperti ini loh. Wong sudah ada dia itu satu ontok. Si dibisi mbek setan itu. Si digodhong. Memang makhluk satu ini tidak bisa dijadikan teman. Berapa kali Allah menegaskan dalam Al-Quran wala tattabi'u khutuwati syaitan. Oh, ini wajib mel di budaya setan, langkah-langkah setan itu wajib dimeloi. Dan tapi orang saking licik ya setan itu. Akhrajahu Daruqutni, diriwayatkan hadis ini oleh Daruqutni, wa dha'afahu, dan oleh Imam Daruqutni hadis ini dianggap hadis lemah. Tapi itulah diatnya syibhul amdi. Jadi kalau membunuh itu ada tiga, ada sengaja, ada semi sengaja, ada tidak sengaja. Tuh. Kalau menganiaya cuma ada dua, sengaja dan tidak sengaja menganiaya itu. Tapi kalau membunuh ada sengaja, ada semi sengaja, ada tidak sengaja itu. Qatlul khata'i itu yang tidak sengaja. Kita lanjutkan. Ani bin Abbasin qala, dari Ibnu Abbas berkata, qatala rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qatala membunuh rajulun seseorang, seseorang membunuh seseorang telah membunuh seseorang, tak disebut pada zaman Rasulullah. Faja'alan nabiyyu, maka Nabi menjadikan diatnya isna asyara alfan, 12.000 Pak itu ya, gitu. 12.000 dinar itu. 12.000 dirham, bukan dinar, 12.000. Ini artinya denda itu boleh dengan uang, meskipun tidak dengan kota. Laumpama saiki lho Pak, ngoten dibayar unta, ngoten lho nggih. Lah pembunuhan itu segitu banyak, nah unta itu kondi, unta 100 ya kata. Kalau seperti di Indonesia lalu dihukum, katakan saja para pembunuh itu diampuni oleh ahli warisnya, lalu didenda dengan 100 ekor unta, lah unta ini kondi 100 ya kata Pak. Nggih. Maka Nabi juga pernah mempraktekkan dengan uang. Itu hadis yang 12-13 kupon tak Pak? Sampun Pak? Nggih, kupon. Yang 12-13 itu loh Pak. Lali kabeh ngene. Kok tak perasa kok dereng sini kok gitu. Tapi tidak apa-apa, kita teruskan saja. An Abi Rimsa taqala, dari Abi Rimsa ia berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ataitu, saya telah mendatangi Nabi, saya pernah datang an Nabiya, kepada Nabi, wa ma'ibni, bersama anakku. Saya bersama anak saya pernah datang kepada Nabi. Fakolah, maka Nabi bertanya,
Man hadza, siapa ini? Fakultu, maka saya menjawab, ibni, itu anakku. Wa asyhadu bihi, dan aku bersaksi memang ini benar-benar anakku. Itu artinya bersumpah. Niki saestu ya kula Nabi. Takon. Anakmu ta iku? Nggih. Ada kok cerita gitu, anak saya. Jadi asyhadu itu kayak membuat penegasan bahwa itu anaknya. Tidak ya. Kan kadang-kadang kita kalau ketemu anak sampai ada yang kadang-kadang rupanya kok gak podo. Ya gitu. Lu ya anakku sih nomor sampai ini ya tanda-tanda di kelemahan ada gitu itu. Itu penegasannya wa asyhadu bihi itulah itu. Ya. Faqala, maka Nabi bersabda, ama ketahuilah, innahu, bahwasanya anak itu layanji, tidak punya tanggung jawab alaika, atas kamu, wala tanji alaihi, dan kamu tidak punya tanggung jawab atasnya. Artinya meskipun anak bapak, kalau yang mengerjakan perbuatan tindak pidana itu bapak, anaknya tidak ikut bertanggung jawab. Bapaknya tidak ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Berarti hukumannya ditujukan kepada siapa? Yang berbuat. Karena itu kemarin ada hadis yang sudah kita sampaikan, hadis 1208 itu. Nah itu. Nah itu. Sedolim-dolim. Itu ada. Sesungguhnya sedolim-dolim, inna a'tan nasi, sedolim-dolim manusia Allah dalam pandangan Allah salah satu itu 3. Salah satunya adalah au qatala ghairu qatili, dia mengancam membunuh orang yang tidak melakukan pembunuhan. Karena apa? Karena ia masih ada hubungan keluarga. Itu perbuatan yang sangat zalim di hadapan Allah. Memang apa ya Pak ya, harus belajar sabar orang itu. Sabar itu. Ya, kalau dalam Quran itu kan ada ayat yang berbunyi begini. Khudil afwa. Ya Pak Munir ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah memaafkan. Perintahnya bukan maafkan loh. Perintahnya bukan memaafkan. Ambillah yang memaafkan. Artinya apa? Yang diambil itu ada pilihan, Pak. Tidak satu. Seperti kemarin sudah kita sampaikan, menurut Quran, orang itu kalau berbuat dolim kepada kita itu boleh membalas kedoliman itu sepadan dengan yang diperbuat kepada kita. Tidak boleh melebihi. Kalau melebihi, itu namanya kedoliman. Karena apa? Orang itu kalau punya kemampuan untuk membalas, ada kecenderungan membalas, itu melebihi kedoliman yang diperbuat kepada dirinya. Nggih, fa in aqabtum, napa omne? Fa in uqibtum, bener. Fa aqabu, fa in aqabtum. Apa itu? Ayat di mana bener? Kok lali? Fa in aqabtum. Fa uqibtum bi misli ma aqabtum, gitu. Ada itu. Wajazau, ayat yang lain berbunyi begini, wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Nah, itu. Dan balasan orang yang berbuat ya aniaya kepada orang lain itu adalah hukumannya ya sama dengan keaniayaan yang telah diperbuat kepada orang lain itu. Wa in afa, nah, kalau ngambil dia memaafkan, nah, ambillah yang memaafkan. Memang ada yang perintah begitu. Wa'mur bil urfi.
perintahkan dengan cara yang baik untuk kepada kebaikan itu. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh itu. Ambillah yang memaafkan itu. Memang begitu itu. Jadi ayat dan hadis ini menegaskan itu ada keterangan di bawah tanggungan. Maksudnya engkau tidak dapat menanggung dosa anakmu, sebaliknya anakmu tidak dapat menanggung dosamu. Sendiri-sendiri Pak orang itu. Laha maka sahabat. Dosa juga sama, hukuman juga sama. Laha maka sahabat, wa alaiha maka sahabat. Jadi ya baginya ya apa yang dikerjakan. Tapi apa bisa orang lain mendapatkan dari orang lain? Ya karena dia sendiri sesungguhnya. Kita ini diperintah oleh Nabi itu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Selama kemanfaatan itu masih terus, ya selama itu kita bisa mendapatkan dari orang lain tanpa mengurangi balasan Allah yang diberikan kepada orang lain itu yang memberi manfaat dari kita itu. Ya kayak ngaji begini ini loh Pak, ngaji itu. Perbuatan itu yang disukai Allah itu kan belajar Quran dan mengajarkan Quran. Hadis kan include di dalamnya. Hadis itu nggak berdiri sendiri. Hadis itu gandengi Quran. Quran itu nggak bisa dilaksanakan kalau tidak ada keterangan penjelasan rincian dari hadis. Jadi hadis kan tidak berdiri sendiri hadis itu. Kalau tuh ada keterangan hadis yang secara hukum itu menetapkan berdiri sendiri, sesungguhnya tidak mutlak berdiri sendirinya itu. Masih ada kaitannya. Karena itu kalau berdiri sendiri itu sering disebut dengan menyempurnakan atau memperkuat. Tuh, yang kemudian dengan istilah bayan takkid. Bayan takkid. Kan fungsi hadis itu bayan tafsil, bayan takkid, bayan takkid tadi itu. Setelah takkid itu fungsi hadis sama. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kamu itu adalah kamu yang senantiasa belajar Al-Quran. Maka orang itu kalau membaca Quran lancar, orang mukmin yang belajar Quran lalu lancar ya. Pada Quran itu ahli Quran, itu ahli Quran itu disebut ahli Allah, disebut ahlinya Allah, keluarga Allah. Itu karena Quran itu kalam Allah. Memahami Quran itu kayak buah. Buah itu kulitnya, baunya wangi, lalu buahnya manis, enak. Jokon jerune api. Kayak seperti itu. Kita coba 12-13 kemarin itu ini. Wa anhu, dan dari Amr bin Syu'aib ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aklu ahli zimmati itu nggih. Diatnya ahlu zimma nisfu aklil muslimi, separuh diatnya orang muslim. Ahlu zimma itu ya kafir dhimmi itu loh Pak. Kafir dhimmi. Dalam Islam itu ada konsep namanya kafir dhimmi dan kafir harbi. Nah, kalau sekarang konsep itu sulit Pak diterapkan. Karena negara itu tidak berdasarkan agama. Negara itu berdasarkan bangsa, nation state, bangsa Indonesia, di mana agamanya tidak hanya Islam,
Enggak. Sama Palestina itu juga tidak semua beragama Islam Pak di Palestina itu. Tidak semua beragama Islam. Oke, dulu siapa? Presiden PLO dulu siapa? Yasir Arafat, istrinya kan non Muslim Pak dulu itu. Istrinya kan non Muslim dulu itu ya. Dan memang apa ya, Arab ini susah bersatu sampai detik ini. Dulu lumayan ada Liga Arab dulu itu menghadapi Israel, juga Liga Arab akhirnya menjadi terpecah belah itu. Apalagi kemudian ada Arab Spring, makin sulit Pak. Di Palestina itu faksinya tidak hanya satu. Hamas itu salah satu faksi. Nggih, di sana itu ada Al-Fatah. Al-Fatah itu lebih moderat, tidak seperti Hamas. Karena kalau melawan Israel itu sama dengan perang melawan dunia. Saudara, sama dengan perang melawan dunia. Sehingga yang dipakai ya adalah taktik diplomatik Al-Fatah itu. Dulu Al-Fatah sama Hamas juga pernah clash, dulu bahasanya clash. Memang Hamas itu yang kuat, besar, faksi yang besar. Kalau di sini ya partai itu Pak, partai itu. Suriah juga banyak non Muslimnya Pak, sama. Irak juga banyak. Yang nggak ada Saudi Arabia. Kalau orang tinggal di Mekah Madinah tidak boleh karena tanah haram. Meskipun Madinah tanah haramnya itu tidak seperti tanah haram Mekah. Ya. Tanah haram Madinah itu dibatasi 2 gunung itu loh Pak. Gunung Uhud itu yang sebelah utara. Yang sebelah selatan itu Gunung Gunung Tur. Gunung Tur itu dekat ini Pak, dekat Bir Ali itu Bir Ali. Jangan kalau misalkan dari Mekah masuk ke Medina, begitu nyampe di Bir Ali itu berarti masuk tanah haram, masuk tanah haram. Kalau panjenengan dari bandara langsung ke Medina, karena bandara itu kan ada di sebelah utaranya masjid. Nanti kalau panjenengan sudah dekat melewati ya Gunung Uhud, dekat itu melewati itu sudah masuk daerah tanah haram itu. Masuk tanah haram Medina. Lu ada Pak itu tanah haram Medina itu ada itu batasnya ada. Kalau di atas Gunung Sur itu yang sebelahnya Bir Ali itu ada nunya Pak, ada tugunya. Tugu perbatasannya ada, cuma tugunya nggak di tepi jalan, tugunya di atas gunung. Ya kan memang batasnya di gunung itu, yang lain kan ditarik dari gunung begini. Supaya orang lihat. Beda dengan Tanim kan di jalan, itu enggak. Makanya enggak, yang di jalan itu yang perbatasan ini Pak. Kalau panjenengan di Universitas Islam Medina itu, karena Universitas Islam Medina itu ya separuh itu masuk tanah haram, yang separuh boten tanah halal. Jadi Universitas Medina itu pagernya itu pagar, yang sebelah sini tanah haram, yang sebelah sananya itu enggak. Sebelahnya ini ada batasnya, ada tugunya itu ada tanah haram itu. Nah itu, nah sekarang kan enggak ada Pak, kayak begitu. Kita di Indonesia ini kita kafir dhimmi ya semua kafir dhimmi. Apalagi orang kafir itu nggak boleh disebut kafir, non muslim. Lah pelan-pelan aja sampean itu. Kita ya Pak di Indonesia ini nanti apa ya? Masjid diawasi, masjid ini kayak apa diawasi kan? Biar masjid itu tinggal ngaji. Kalau sembahyang, tunggu apa mana masjid ini? Tadi pagi, kau ngecak sembahyang nang masjid susah ya Allah. Tambah diawasi, tambah karena masjid ini, tambah beti kabel lagi.
Sesuai karena masjid. Apa mana masjid kena label masjid radikal itu kan? Wah, wis gak wani nang masjid. Ya, Bapak ini. Nek wong wis ada masjid itu Pak, dekat kemana orang itu? Gitu loh. Dekat kemana orang itu? Istilah kafir itu istilah Quran. Jelas. Ya. Fama yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Sapa sing kafir nang tauhid iku anti tauhid namanya dan beriman kepada Allah. Al-Qur'an itu jelas. Jadi beriman pada Allah anti tauhid, beriman pada Allah anti tauhid. Ya bisa syirik dia. Bisa syirik. Fir'aun itu tauhid loh Pak. Karena Quran menyebut innahu tagha. Fir'aun itu tagha, makanya dia jadi tauhid. Loh ya kau ngomong itu Allah sendiri, yang ngomong bukan kita. Innahu tagha. Idhab ila fir'auna. Siapa Nabi Musa? Pergi kamu ke Fir'aun. Innahu tagha. Ikut tauhid itu. Enggak Fir'aun diceluk tauhid. Ini kakak terima. Allah kita kan ikut apa aja. Ya harus anti seperti dia kita. Harus kafir, mayakfur bitauhid wa yu'min billah begitu. Nah, sehingga sekarang kafir ya semua kafir dimi sekarang ini gitu. Kayak perang Irak sama Amerika dulu. Apakah itu perang agama juga susah. Ternyata menurut info kita nggak tahu. Tentara Amerika itu ono sing Muslim. Yang perang di Irak. Dan tentara Irak itu ada yang non Muslim. Gitu. Maka ini perang negara, begini. Perang bangsa. Karena negara itu berdasarkan bangsa. Maka disebut dengan nation state. Sehingga konsep umat itu ya nation state itu sekarang itu bisa bermacam-macam. Makanya kalau ada hadis kullu ummati yadkhulunal jannah, itu semua manusia itu. Hadis itu Nabi mengatakan semua umatku itu masuk surga. Artinya semua manusia bisa masuk surga. Itu. Kecuali sih enggak gelem. Kecuali sih enggak gelem. Illa man aba. Tuh. Dari sahabat takon. Siapa Nabi yang mereka nggak mau masuk surga itu? Kata Nabi, siapa yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku, itu namanya yang nggak mau masuk surga. Nah, itu aja Nabi kan gampang gitu kan. Itu hadis kayak itu. Itu riwayat Bukhari itu hadis itu. Umat di situ itu dipahami seluruh manusia, bukan hanya orang Islam. Orang Islam kan taat, Pak. Soal taati sakmi lo kan jadi ono taat, mau mana ahli ibadah begini kan ya apa sampai ini. Jadi kan ngurusi masjid itu kok bae Allah. Wong nang masjid iki lho. Nggih. Jarene Nabi kok nek kadek ero wong kok bendina nang masjid. Ya kan udah saksikan orang itu lho orang mukmin itu lho. Makanya susah Pak kalau ke masjid terus diawasi opo. Kadang-kadang kita ini ya itu ya. Ono masjid kok diawasi. Pun aklu ahli dhimmati nisfu aklil muslimina. Itu. Diatnya kafir dhimmi itu separuh diatnya muslim. Rawahu Ahmad wa arba'atu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 4. Walafdu Abi Dawuda dan lafadznya dari Abi Dawud, diatul mu'ahadi nisfu diatil khurri. Diatnya al-mu'ahada, orang kafir yang ada perjanjian itu separuh diatnya orang merdeka. Kalimatnya yang berbeda Pak. Tapi ada tambahan. Walin Nasai, dan untuk Nasai aklul mar'ati mislu aklil rajuli.
itu. Diatnya perempuan seperti diatnya laki-laki, hatta yablugha thulutsa min diatiha, sehingga sampai kepada sepertiga diatnya perempuan itu. Wa sahhahu Ibnu Huzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Keterangan diat perempuan itu sampai batas sepertiga sama dengan laki-laki. Tuh. Dan yang lebih dari sepertiga itu diatnya separuh dari diat laki-laki. Jadi kalau ada perempuan kena diat 100 unta misalkan seperti laki-laki gitu, maka yang 30 seperti laki-laki, sedangkan yang 70 itu sepertiga dari 70. Nah, kata Pak, diatnya perempuan itu. Kalau sampai gitu, sampai sepertiganya itu sama. Begitu kelebihannya, nah itu nanti hanya sepertiganya itu. Penjelasan, diat perempuan separuh dari diat laki-laki itu. Yakni diat laki-laki yang 100 unta, maka diat perempuan itu 50 unta. Jadi diat kecil-kecil yang di bawah sepertiga dari 50 itu sama dengan laki-laki. Nah itu apa itu? Pokoknya ini di bawah itu sama dengan laki-laki. Begitu di atasnya itu hanya sepertiganya itu. Itu seperti diat gigi 5 unta, diat jari 10 unta, diat luka, itu semua sama dengan laki-laki, itu sama semua itu gitu. Ya itu. Nah, inilah bab pembalasan, bab apa? Bab ya denda, namanya dia. Pun bisa atau Pak? Selesailah. Nanti kita bicara bab qasam. Qasam itu sumpah. Tapi sumpah itu ada 3, Pak. Ada qasam, ada yamin, ada nukul. Dalam peradilan Islam itu ada qasam, ada yamin, ada nukul. Nah, nanti yang kita bahas ini qasamnya. Ada yamin, ada apa? Qasam, ada nukul. Nukul Pak itu. Dalam peradilan Islam itu ada nukul namanya itu. Nukul itu sumpah. Tapi masing-masing memiliki tempat, memiliki makna. Nggak sama prakteknya, bukan sama. Sumpah itu kasusnya bukan sama itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.